Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, dan tetap menunaikan ibadah puasa dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama belajar di bulan Ramadan ini bersama dengan Pak Guru. Mudah-mudahan niat baik kita, niat baik anak-anak tercatat sebagai amal soleh. Amin amin ya robbal alamin. Salat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok dari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, puasa Ramadan hukumnya fardu ain, yaitu setiap orang muslim mukallaf yang berakal sehat dan sudah balik wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan yang bertemakan puasa Ramadan. Pak Guru akan menyampaikan yang pertama adalah rukun puasa Ramadan, kemudian yang kedua hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah, rukun puasa Ramadan. Sebuah ibadah akan sah dan sempurna manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat puasa. Sebagai salah satu ibadah, puasa wajib harus disertai dengan niat. Niat puasa Ramadan dilakukan pada waktu malam hari. Boleh mulai setelah terbenam matahari sampai menjelang subuh. Adapun lafaz niat puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wajib menahan diri dari semua hal yang membatalkan. Semua hal yang membatalkan puasa pada siang hari itu, mulai dari terbit fajar atau mulai dari imsak, mulai dari selesai sahur itu sampai terbenamnya matahari, sampai waktu azan maghrib. Itu rukun puasa. Yang pertama adalah niat puasa, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak-anak, hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Hukum sunnah artinya suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Jadi ketika anak-anak itu mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, maka anak-anak akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak mengerjakan, anak-anak juga tidak mendapatkan dosa. Seperti
sunnah yang ada di dalam puasa Ramadan ini. Jika anak-anak mengerjakannya, maka anak-anak dapat bonus, dapat hadiah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sunnah ini. Sunnah puasa yang dimaksud adalah amalan atau perbuatan yang dilakukan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan tujuan untuk menyempurnakan puasa dan menambahkan pahala. Sunnah dalam berpuasa banyak sekali anak-anak. Di antaranya adalah 1. Segera berbuka ketika tiba waktunya. Jadi kalau anak-anak mendengar azan maghrib, langsung berbuka puasa. Jangan menunda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah berbuka dengan makanan yang manis atau air putih. Berbuka puasa dengan makanan manis atau air putih itu juga sunnah dalam berpuasa. Contoh seperti kurma, buah-buahan ya, yang rasanya manis dan minumnya air putih. Yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka dengan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa seperti itu. Sunnah yang keempat adalah mengakhirkan makan sahur anak-anak. Mengakhirkan makan sahur. Itu malah disunahkan oleh Allah. Jadi kalau sahur, anak-anak jangan terlalu jauh dari waktu imsak. Contoh, anak-anak sahurnya jam 12 atau jam 1 pagi, dini hari. Kemudian tidur lagi. Bangun-bangun sudah subuh, sholat, ya kan? Itu waktunya lama dengan waktu imsak itu. Itu bukan mengakhirkan sahur, tapi mendahulukan sahur. Padahal sahur itu sangat penting. Yang pertama adalah melaksanakan amalan sunnah, tentunya akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah untuk menjaga kondisi tubuh, karena seharian nanti akan beraktivitas. Anak-anak, hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan selanjutnya adalah memberi makan untuk berbuka pada orang yang menjalankan puasa, atau yang kita sering dengar istilah takjil, makanan takjil itu, ya kan? Ada jajan, ada makanan. Memberi makan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka. Itu termasuk sunnah dalam puasa Ramadan. Kemudian sunnah yang keenam adalah memperbanyak sedekah dan infak. Mengeluarkan sebagian harta dari anak-anak yang dipunyai untuk bersedekah dan infak. Itu juga termasuk sunnah dalam puasa Ramadan. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran. Ketika bulan puasa ini memang kita sering mendengar banyak orang yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. 1 bulan 2 kali, 1 bulan sekali, 1 bulan 4 kali. Mereka berlomba-lomba. Mereka rajin untuk membaca Al-Quran setelah sholat tarawih, setelah sholat subuh. Karena apa? Karena ingin mendapatkan sunnah dalam puasa Ramadan. Karena membaca Al-Quran di dalam puasa Ramadan, pahalanya itu jauh lebih banyak daripada membaca Al-Quran di bulan selain Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan,
untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir di malam Ramadan. Itu juga hukumnya sunnah, melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan. Boleh dilaksanakan di masjid berjamaah, jika tidak bisa mengerjakan di rumah. Untuk rakaat sholat tarawihnya ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dengan ditambahkan 3 sholat witir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah beberapa sunnah dalam puasa Ramadan yang bisa kita kerjakan untuk menyempurnakan puasa dan menambahkan pahala. Dan selain itu juga masih banyak sunnah-sunnah dalam berpuasa, seperti beriktikaf, berbicara yang baik, menghormati orang tua, menyayangi anak yatim. Itu semua juga disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.